kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Terima kasih Tuhan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Kau sangat baik Tuhan. Kau sangat baik, teramat baik bagiku. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Meskipun takut mengerti apa yang ku alami, namun ku yakin Tuhan punya rancangan terbaik. Pertolonganku
datang darimu, Yesusnya ku percaya. Yang tak mungkin bagiku, semua mungkin bagimu. Hanya Engkaulah jawaban hidupku. Yang tak pernah kulihat dan tak pernah kupikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Meskipun tak ku mengerti apa yang ku alami, namun ku yakin Tuhan punya rancangan terbaik. Pertolonganku datang darimu, Yesus yang ku percaya. Yang tak mungkin bagiku, semua mungkin bagimu. Hanya Engkaulah jawaban hidupku. Yang tak pernah kulihat dan tak pernah kupikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Bagiku semua mungkin bagimu. Hanya Engkaulah jawaban hidupku. Yang tak pernah kulihat dan tak pernah kupikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Kau sediakan bagiku, itu yang Kau sediakan bagiku. Itu yang Kau sediakan bagiku. Itu yang Kau sediakan bagiku, Tuhan. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau, Tuhan. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan
from Pet Group. I'm having a lot of fun at online school. I make a lot of pretty crafts with my doll Lily and my dog Lulu. I also learned how to plant some mung beans. This is my mung beans. I hope my mung beans can grow bigger and bigger. I hope you have a great day at online class. God bless you. Bye. Halo teman-teman, nama aku Juan. Aku grup Pelikan. Aku belajar online di sekolah online. Aku belajar banyak hal loh. Aku belajar apa ya? Teman-teman pengen tahu? Ini aku membuat boneka. Lucu kan teman-teman? Tuh. Terus aku juga membuat ikan bernama Hen. Aku belajar membaca. Aku juga belajar menulis. Aku sangat suka cita. Oke teman-teman. Hai guys, nah aku sekolah juga dikasih loh. Setiap hari aku Zoom meeting. Asik banyak teman-teman. Juga aku bikin craft sama tanaman. Semangat ya guys, Zoom meeting. Bye-bye guys. Selamat hari Minggu jemaat yang dikasihi Tuhan. Tanpa terasa kita sudah memasuki bulan ke-8 kita beribadah secara online. Tapi mari jangan kendorkan semangat dan kegairahan kita di dalam beribadah. Saya bacakan di dalam Ibrani 10 ayat yang ke-25. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Biarlah ayat yang singkat ini menjadi kekuatan untuk setiap kita. Jangan sampai kita menjauhkan diri dari pertemuan ibadah meskipun itu secara online. Tapi mari kita saling menguatkan, saling menasihati karena hari Tuhan sudah mendekat. Mari kita berdoa lebih dahulu untuk memulai ibadah kita. Tuhan, kami bersyukur untuk kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami. Dan kami mau bersyukur untuk hari yang baru yang sudah Engkau berikan. Sebentar lagi kami juga akan mengakhiri tahun 2020. Tapi sungguh Tuhan, kami melihat penyertaan-Mu itu ajaib. Engkau sungguh nyata melewati setiap kesulitan, setiap kesusahan yang kami harus hadapi. Tuhan, Engkau sungguh nyata, Engkau ada bersama-sama dengan kami. Biarlah pada hari ini kami mau memulai ibadah kami dengan penuh sukacita. Kami percaya hadirat-Mu juga ada di tengah-tengah jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Kami mau naikkan pujian, kami mau naikkan sembah kami mau bersorak-sorai karena kami tahu Engkau Allah yang memulai segala sesuatu, Allah yang memulai segala sesuatu yang baru yang akan menyegarkan kami juga pada hari ini. Terima kasih Tuhan, kami terima berkat-Mu Tuhan pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami akan memulai ibadah kami. Amin, amin, amin. Setiap langkahku dan hembusan nafasku, Kau ada di sini.
setia untuk selamanya. Yesus, kau besar, kasih-Mu nyata, kau ditinggikan untuk selamanya, selamanya. Dalam setiap langkah
tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Haleluya, tiada seperti Engkau Yesus. Saat ini Tuhan, mari Engkau buka hati kami, buka mata rohani kami. Mampukan kami Tuhan untuk melihat kebesaran-Mu. Mampukan kami untuk melihat bahwa Engkau Tuhan yang ajaib, bahwa Engkau Tuhan yang besar. Kasih-Mu nyata dalam setiap kehidupan kami. Nama Yesus yang akan kami tinggikan pada saat ini. Kami berdoa mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin, amin. Hanya nama Tuhan Yesus yang kita tinggikan di tempat ini. Dimanapun kita berada, percayalah namanya berkuasa. Haleluya. Semuanya dari hati yang terdalam. Tiada tara kebesarannya, kerajaannya kekal selamanya. Amin. Dengan firman-Nya semua tercipta, setiap semesta kan bersujud sembah padanya. Maha perkasa dan hebat kuasa-Nya, Raja segala raja, Dia bernama Yesus, Dia Yesusku. Hanya namanya yang berkuasa, hanya nama Yesus, Dia Yesusku. Oh, oh, oh. Haleluya. Tiada tara kebesarannya, tiada tara kebesarannya, kerajaannya kekal selamanya. Dengan firman-Nya semua tercipta, setiap semesta kan bersujud sembah padanya. Maha perkasa dan hebat kuasa-Nya, Dialah Raja segala raja, Dia bernama Yesus, Dia Yesusku. Hanya namanya yang berkuasa, hanya nama Yesus, Dia Yesusku. Mari semuanya di atas kepala bertepuk tangan. Nama di atas segala nama, nama yang berkuasa, nama yang mulia, nama yang memberikan kelegaan. Nyanyikan bersama-sama. Oh, 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 oh. Perkasa dan hebat kuasa
Sorak kemuliaan buat Allah kita yang luar biasa. Nama Yesus, nama yang berkuasa, nama di atas segala nama. Tiada yang lain selain Engkau Yesus Kristus, yang layak disembah, layak diagungkan, yang selalu ada dalam hidup kami, yang penuh dengan kasih, yang selalu setia. Engkaulah Tuhan kami. Terima kasih untuk kesetiaan Tuhan. Adakah yang lebih setia, yang penuh kasih selain Engkau Tuhan? Adakah yang lebih berkuasa dan berdaulat selain Engkau Yesus? Yang aku tahu, yang aku yakin,
selamanya. Ku sembah, ku sembah. Sampai selamanya tak ada yang dapat gantikan Kau Tuhan. Takkan tergoyahkan iman percayaku kepadamu. Hadapi rintangan, ku tetap percaya ada Kau Tuhan. Sungguh Kau tak tergantikan. Sungguh Engkau sampai selamanya. Sampai selamanya. Tak ada yang dapat gantikan Gantikan Kau Tuhan. Takkan tergoyahkan iman percayaku kepadamu. Hadapi rintangan, ku tetap percaya ada Kau Tuhan. Sungguh Kau tak tergantikan. Sungguh Engkau Tuhan, tiada yang lain. Oh, haleluya. Tiada yang lain Tuhan selain Engkau. Sungguh Engkau Tuhan yang berkuasa. Sungguh Engkau Tuhan yang mulia. Sungguh Engkau Tuhan yang berdaulat atas kehidupan kami. Tidak ada nama lain yang berkuasa selain nama Yesus. Nama yang memberikan kemenangan demi kemenangan. Nama yang menuntun kehidupan kami. Dan di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, ada kehidupan yang luar biasa. Dan kami taruh hidup kami kepadamu Tuhan Yesus. Dimanapun kami berada, kami yakin Engkau beserta kami. Dan kami tidak akan pernah goyah, karena Engkau ada dan hadir dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang percaya katakan amin. Jemaat yang saya kasih, kita bertemu kembali dalam ibadah online. Dan saya percaya dimanapun saudara berada, Tuhan sanggup memberkati kita semuanya. Itulah sebabnya mari saudara siapkan hati saudara untuk menerima firman Tuhan. Dan saudara, persiapan hati kita untuk menerima firman Tuhan itu sangat-sangat penting sekali. Semakin kita menyiapkan hati kita, maka firman Tuhan itu akan berubah menjadi satu pewahyuan yang akan mengubah kehidupan kita. Dan biarlah firman Tuhan pada saat ini akan membawa berkat yang luar biasa di dalam kehidupan kita masing-masing. Saya akan membacakan firman Tuhan yang terambil dari Injil Markus pasal yang kelima ayat yang ke-24 sampai ayat yang 34. Injil Markus pasal yang kelima ayat yang ke-24 sampai ayat yang ke-34. Saya akan bacakan untuk saudara. Dikatakan, lalu pergilah Yesus dengan orang itu. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia dan berdesak-desakan di dekatnya. Adalah di situ
seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya, namun sama sekali tidak ada faedahnya. Malah sebaliknya keadaannya makin memburuk. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus, maka di tengah-tengah orang banyak itu ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Sebab katanya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Ayat 29, seketika itu juga berhentilah pendarahannya dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Pada ketika itu juga Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya. Lalu ia berpaling di tengah orang banyak dan bertanya, siapakah yang menjamah jubahku? Ayat 31, murid-muridnya menjawab, engkau melihat bagaimana orang-orang ini berdesak-desakan dekatmu dan engkau bertanya siapa yang menjamah aku? Lalu ia memandang sekelilingnya untuk melihat siapa yang melakukan hal itu. Perempuan itu menjadi takut dan gemetar ketika mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya. Tampil dan tersungkur di depan Yesus dan dengan tulus memberitahukan segala sesuatu kepadanya. Maka kata Yesus, katanya kepada perempuan ini, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu. Saya yakin cerita ini sudah tidak asing lagi bagi kita. Bahkan beberapa saat yang lampau telah dikhotbahkan dalam ibadah online melalui ibadah MDC ini. Tetapi kita perlu mencermati lagi tentang perempuan yang pendarahan 12 tahun ini. Dan bagaimana kuasa Tuhan itu menjamah hidupnya. Satu cerita yang luar biasa. Ini cerita kalau saya rangkumkan itu adalah cerita iman yang mengubah kehidupan kita. Saya ingin katakan kepada setiap saudara bahwa hidup kita itu tidak tergantung nasib. Banyak orang menyerah hidupnya kepada nasib. Tetapi jangan sampai kita mempunyai sikap yang demikian. Kita bisa mengimani janji-janji Tuhan dan kita dapat mengalami kuasa Tuhan yang akan mengubahkan kehidupan kita. Betapa tidak bahwa wanita ini sudah 12 tahun. Semua hartanya habis. Semua dokter yang sudah ada di daerahnya sudah dikunjungi. Dan keadaannya bukan makin membaik, keadaannya bertambah parah. Tetapi walaupun keadaannya lemah, imannya tidak menjadi lemah. Saudara, dalam masa-masa pandemi ini, saudara, jangan sampai iman kita itu menjadi pasif. Iman kita itu tidak dinamis, iman kita menjadi statis, iman kita tidak bergairah. Justru dalam masa-masa seperti ini, kita harus menghadapinya dengan iman yang dinamis, iman yang kuat, iman yang pantang menyerah. Dalam masa-masa seperti ini, pertanyaannya apa yang sedang saudara imani? Banyak orang cuman bisanya mengeluh tentang keadaan dirinya. Tetapi Tuhan sebetulnya memberikan satu karunia iman kepada kita untuk bisa mengalami perubahan. Tetapi bukan semudah itulah perjuangan iman itu. Iman itu ada perjuangannya. Dan pada waktu kita menerapkan prinsip-prinsip firman Tuhan tentang kebenaran iman ini, maka Tuhan bekerja melalui hidup kita. If we live by faith, kalau kita ini hidup oleh iman, artinya we give room for God to work in our life. Kita ini membiarkan Tuhan itu bekerja di dalam kehidupan kita. Kita memberikan ruang gerak bagi Tuhan untuk bekerja di dalam kehidupan kita. Itulah sebabnya saudara, mari kita pada saat ini, saya tidak peduli saudara di manapun saudara berada, saudara. Buka hati saudara, pikiran saudara, dan izinkan firman ini mengubahkan hati kita sehingga akhirnya pada hari ini, pada saat ini juga timbul iman kepada Kristus. Dan akhirnya iman itulah yang memberikan kesempatan bagi Tuhan untuk bergerak
untuk bekerja di dalam kehidupan kita. Hari-hari ini, khususnya di masa pandemi ini, kita perlu menguatkan iman kita. Bukan hanya menguatkan iman kita perlu menyatakan bahwa iman ini jangan sampai mati. Iman ini jangan sampai merosot. Justru di masa seperti ini kita perlu menaikkan sehingga iman kita bukan bertambah lemah tapi bertambah besar. Nah, ada pepatah yang mengatakan begini, tidak masalah kalau kita kehilangan semuanya, asal kita tidak kehilangan iman. Tetapi kalau kita kehilangan iman, kita sudah kehilangan semuanya. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Jagalah imanmu dengan segala kewaspadaan. Karena segala sesuatu itu lahir daripada itu, saudara. Dan bagaimana Tuhan itu bisa bergerak menyembuhkan seorang wanita yang pendarahan 12 tahun. Padahal waktu itu Yesus hanya berjalan dan sepertinya tidak ada intensi atau keinginan untuk menyembuhkan perempuan itu. Semuanya lahir dari wanita ini. Tubuhnya lemah, tapi imannya yang luar biasa. Kita mungkin keuangannya berkurang, tapi iman kita harus maju. Kita mungkin kehilangan banyak, kita bisa kehilangan pekerjaan itu, tapi iman kita harus semakin kuat. Justru pada waktu iman kita semakin kuat, Tuhan bisa melakukan hal-hal yang tidak bisa kita sadari. Ayo kita lihat bagaimana itu terjadi semuanya. Poin-poin yang kita bisa pelajari yaitu bagaimana iman wanita ini bisa timbul. Mulainya dari mana? Ayat yang ke-27 dikatakan dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Bukankah iman itu lahir dari pendengaran? Dan pendengaran akan Kristus. Dia sudah dengar bahwa Yesus menyembuhkan ini, menyembuhkan itu. Dan dia mulai timbul iman. Firman Tuhan dalam Roma pasal yang ke-10 ayat yang ke-17 dikatakan, iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Saudara ingin mempunyai iman yang teguh, dekatkan hidup saudara dengan firman Tuhan. Tenggelamkan diri saudara dengan firman Tuhan. Berakarlah dalam firman Tuhan. Tidak ada orang yang kuat rohaninya, tidak ada orang yang kuat imannya tanpa firman Tuhan. Iman bukan sugesti. Kita mengsugesti diri kita, bukan. Iman adalah keyakinan yang kokoh di dalam janji-janji firman Tuhan. Firman Tuhan itu kuncinya. Kalau kita mau percaya janji-janjinya, membaca firman-Nya, saudara, dan kita akan hidup kita tanpa terasa bisa dirubah dari waktu ke waktu. Luar biasa. Mulailah dengan firman. Mulailah dengan Yesus. Tidak ada yang bisa merubah hati kita kecuali Tuhan. Tidak ada yang bisa merubah nasib kita kecuali Tuhan. Ikut campur dalam kehidupan kita dan mengubah apa yang tidak bisa dirubah oleh manusia. Saudara, berharaplah kepada Tuhan. Dan kadang-kadang apa yang dipikirkan manusia itu, apa yang didengar manusia itu, Tuhan menyediakan lebih daripada apa yang kita bisa pikirkan. Itu luar biasanya Tuhan. Ayo, saudara, dalam masa-masa yang tidak gampang ini, ayo kita beriman kepada janji-janji Tuhan. Membaca firman, merenungkan firman, melakukan firman. Dan biarlah firman itu menguatkan iman kita. Dan saudara akan melihat ada banyak perbedaannya. Saya lihat, saudara, dalam penggembalaan, orang yang cinta firman, orang yang mempraktekkan firman dan percaya sama firman, sikapnya itu berubah dalam menghadapi kehidupan ini. Sikapnya berubah. Nah, sikap inilah yang akhirnya itu membawa dia kepada hal-hal yang luar biasa. Mujizat bisa terjadi karena sikapnya itu berubah. Yang kedua, iman wanita ini telah mengalahkan semua perasaan-perasaan yang negatif. Betapa tidak bahwa dia merasa dirinya najis.
Sebagai wanita yang pendarahan, menurut adat dan budaya pada waktu itu, saudara, dia dianggap najis kalau seorang wanita mengeluarkan pendarahan. Bahkan orang yang menyentuh dia pun dianggap najis juga. Dia harus hidup keluar dari komunitasnya itu, terisolasi secara tersendiri. Tetapi untuk mendapatkan apa yang dia sudah imani, untuk mendapatkan apa yang sudah dia yakini, dia kalahkan semua perasaan-perasaan yang negatif itu. Kita seringkali, saudara, ya tidak mendapatkan yang terbaik dalam kehidupan kita karena suara-suara dari perasaan kita. Bahaya itu, saudara. Mungkin kita mengatakan, siapakah diri kita? Bukankah aku ini tidak punya gelar? Bukankah aku dari keluarga yang biasa-biasa? Apakah Tuhan bisa memakai hidupku? Saudara, itu adalah perasaan-perasaan yang negatif yang sangat menghancurkan diri kita, saudara. Kalau kita itu bersikap negatif seperti itu, saudara, itu disebut self-destructive behavior. Pemikiran seperti itu akan melahirkan satu perilaku yang menghancurkan diri sendiri, saudara. Iblis tidak perlu mencobai saudara untuk hancur. Saudara hancur karena perasaan saudara negatif, saudara. Ayo bangkit, saudara. Buang semua yang negatif itu, saudara. Kita harus kalahkan semua perasaan-perasaan minder, perasaan tidak berdaya, perasaan-perasaan yang bahwa Tuhan tidak terlalu mengasihi aku. Saudara, itu perasaan-perasaan yang bukan daripada Tuhan, saudara. Ayo bangkit, yakini, saudara. Kalahkan dan buang semua perasaan-perasaan yang negatif. Seperti wanita ini. Dia mungkin merasa dia sudah disingkirkan dari masyarakat. Nobody cares. Tidak ada yang peduli dengan dia. Tapi dia yakin bahwa Tuhanku itu peduli dengan aku. Dan Tuhanku bisa menyembuhkan aku. Dan aku mau datang kepada dia. Dan aku mau beriman kepada dia. Dia bisa mengubah nasib hidupku menjadi sesuatu yang luar biasa. Iman yang seperti itu yang akan membawa perubahan. Yang ketiga, saudara catat ini, yang ketiga, saudara. Iman wanita ini adalah iman yang pantang menyerah. Ini yang luar biasa sekali, saudara. Ini saya catat, saudara, ada beberapa hal, saudara. Kenapa dia pantang menyerah? Iman yang maju terus. Ada banyak halangan untuk iman wanita ini maju, saudara. Tapi dia terus maju, dia terus maju. Yang pertama, ada halangan keuangan. Uangnya sudah habis untuk berobat. Tapi imannya itu mengalahkan halangan keuangan. Dia katakan, aku akan sembuh. Dia terus, walaupun biasanya kalau uang seseorang sudah habis, saudara, dia tidak berani mengharapkan terlalu banyak, saudara. Kalau kita lihat secara general, orang yang banyak uangnya dan orang yang tidak punya uang, saudara, impiannya lebih banyak orang yang banyak uangnya, saudara. Tetapi wanita ini tidak, saudara. Dia bermimpi akan kesembuhannya. Dia mengimani akan kesembuhannya. Dia punya harapan yang besar, walaupun uangnya sudah habis, saudara. Tapi dia terus melewati halangan keuangan. Ada halangan yang disebut halangan psikologis. Dia dikatakan firman Tuhan, dia berulang-ulang diobati oleh tabib sehingga habis semuanya uangnya dan namun sama sekali tidak ada faedahnya, malahan sebaliknya keadaannya semakin memburuk. Itu ayat yang ke-26 dikatakan begitu. Secara psikologis orang yang sudah mencoba gagal, mencoba dan gagal, pada titik tertentu dia tidak akan coba lagi. Karena dia tahu coba gagal. Dan semuanya sudah habis, apalagi. Tetapi iman ini mengalahkan halangan psikologis. Walaupun sudah gagal terus, berapa kali, mungkin ratusan kali, puluhan kali, gagal terus. Imannya pantang menyerah, menerobos halangan ini semuanya. Wow, luar biasa. Mungkin orang lain pun sudah mengatakan, sudahlah, diterima saja. Ini kutukan mungkin dalam kehidupan ini. Saudara, dia tidak mau. Tuhan mempunyai rencana yang luar biasa dalam kehidupan kita. Jadi kalau ada hal yang tidak baik,
saudara imani. Saudara tetap imani. Dan kalahkan semuanya itu. Pantang menyerah. Terus maju terus. Saudara. Bahkan iman ini mengalahkan halangan fisik. Karena sudah 12 tahun pendarahan, fisiknya menjadi lemah tentunya itu. Saudara. Tapi dalam kelemahan secara fisik, imannya tidak jadi lemah. Nah itu luar biasa betul. Luar biasa, saudara. Iman kita itu bukan tergantung dari kondisi perasaan kita ataupun iman itu bukan tergantung keadaan fisik kita. Keadaan keuangan kita tidak mempengaruhi iman kita. Apapun tidak boleh mempengaruhi iman kita. Terus dia maju, terus menerus. Ada halangan adat dan budaya. Dan pada waktu itu saudara, orang yang pendarahan dianggap najis, dikucilkan dari komunitas. Kalau dia mau berusaha masuk dalam komunitas itu, dia bisa dirajam batu. Karena dia harus keluar dari komunitas itu. Itulah sebabnya wanita ini mendekati Yesus, dikatakan ayat keberapa itu? Mendekati Yesus dari belakang. Ayat yang ke-27, dari belakang. Karena kalau dari depan banyak orang yang melihatnya, nanti dia bisa dilawan sama banyak orang itu dan dilempari batu. Supaya tidak kelihatan dia mendekati Yesus dari belakang. Luar biasa enggak, saudara? Imannya ada halangan secara kultural di situ, tapi dia terus imannya pantang menyerah dan menerobos halangan itu. Ya, dan ada banyak halangan-halangan yang lain, tapi dia terus. Ada banyak halangan rohani juga, sehingga dia mengatakan seperti yang beberapa waktu lalu kita sudah membahas tentang kisah ini. Mengatakan asal ku jamah saja jubahnya aku akan sembuh. Iblis datang untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Tidak ada hal yang baik dalam rencana iblis, tidak ada. Tapi Tuhan datang untuk memulihkan segala sesuatu dan memberikan hidup dalam kelimpahannya. Ayo beriman, saudara. Sementara saya mengatakan hal ini, saya harap Roh Kudus bekerja membuat saudara itu bergairah kembali dalam iman saudara. Bangkit kembali dalam iman saudara. Dan yang keempat, karena ada banyak halangan itu, saudara, iman wanita ini dikuatkan oleh kata-kata imannya sendiri. Saudara. Perlu dari waktu ke waktu dalam menembus semua halangan itu, kadang-kadang kita perlu menguatkan diri kita sendiri. Karena sudah tidak ada orang lagi yang menguatkan kita. Markus 5 ayat 28 dikatakan, sebab katanya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Ini yang disebut faith confession. Pernyataan iman. Hidup mati dikuasai oleh lidah. Siapa yang suka menggemakannya akan memakan buahnya. Apa yang engkau katakan pada waktu masa-masa sulit? Menggerutu? Kalau engkau suka menggerutu, tidak ada hal yang baik yang keluar dari omelan. Tidak ada. Bahkan omelan itu bisa menjadi pemberontakan kepada Tuhan. Belajarlah mengucap syukur dalam segala perkara. Dan katakan kata-kata iman sesuai dengan janji-janji yang terdapat dalam firman Tuhan. Wanita ini walaupun keadaannya sudah habis-habisan, dia katakan, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. What is your faith confession today? Apa yang menjadi pernyataan imanmu hari ini? Buatlah pernyataan iman dan biarlah setiap hari kita ini masuk dan merebut hari itu dengan pernyataan iman kita. Sehingga tidak ada hal yang negatif yang kita bicarakan, yang keluar dari mulut ini. Setiap orang yang kita jumpai, kita kuatkan mereka dengan perkataan iman kita. If we live by faith, it means we give room for God to work in our life. Kalau kita berjalan dengan iman artinya kita itu memberikan ruangan kepada Tuhan untuk bekerja di dalam kehidupan kita. Make room for Him to work. Ayo saudara, mari kita beri kesempatan untuk bekerja, Tuhan untuk bekerja dalam kehidupan kita, menyatakan kuasanya. Dan yang kelima, tujuan akhir dari iman itu mengalami kuasa Tuhan. Ayat Markus 5 ayat yang ke-30, ada tenaga yang keluar dari dirinya, dari diri Yesus. Pada waktu wanita itu mengatakan, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh.
Dan pada waktu dia menyentuh jubah Tuhan Yesus, ada tenaga, ada kuasa yang luar biasa yang mengalir dari Tuhan. Saudara. Kita pertahankan iman kita terus-menerus sampai kita itu mengalami kuasa Tuhan. Sampai Tuhan buka jalan. Jangan pernah pantang menyerah. Kita harus punya iman yang selalu dinamis terus. Jangan sampai iman kita jadi malas. Hati-hati dengan masa pandemi ini, saudara. Kita memang tidak bisa beribadah secara on-site. Tetapi jangan sampai kita jadi malas. Sudah terbiasa minggu tidak ke gereja. Sudah terbiasa minggu bersepedaan. Saya tidak melarang orang olahraga. Tapi seringkali, saudara, itu membuat tanpa kita sadar itu. Gairah iman kita itu. Untuk beribadah kepada Tuhan. Tuhan menciptakan 6 hari bekerja dan 1 hari untuk menyembah Tuhan. Tapi gairah untuk menyembah Tuhan itu luntur. Diganti dengan gairah-gairah yang lain. Hati-hati, saudara. Iman kita jadi luntur. Dan bahkan waktu iman kita jadi luntur, bagaimana Tuhan bisa bekerja dalam kehidupan kita kalau iman kita menjadi luntur. Tanpa kita sadari, saudara. Dan biarlah hari ini iman kita berkobar-kobar kembali. Iman kita bangkit. Dan biarlah iman kita itu menyentuh kuasa Tuhan. Dan kita mengalami kuasa Tuhan. Yang keenam, iman wanita ini bukanlah iman yang memegahkan diri. Melainkan iman yang rendah hati, yang iman yang mau menyembah Tuhan. Markus 5 ayat 33, perempuan itu menjadi takut dan gemetar ketika mengetahui apa yang terjadi pada dirinya. Tapi dia pun tersungkur di depan Yesus. Dia tersungkur di depan Yesus. Luar biasa. Mujizat yang terjadi dalam hidupnya membuat dia itu tersungkur di depannya. Seakan-akan dia sebenarnya tidak layak menerima semuanya. Kalau bukan anugerah Tuhan. Saudara, saya percaya kalau kita beriman, firman Tuhan mengatakan jadilah menurut imanmu. Kalau engkau beriman, saudara, bahwa Tuhan bekerja, jadilah menurut imanmu. Tapi pada waktu mujizat itu terjadi dalam kehidupan saudara dan kita semuanya, jangan sampai kita ini menjadi sombong. Jangan kita melupakan Tuhan. Justru itu saatnya yang terbaik. Kita tersungkur di hadapan Tuhan. Menceritakan bahwa semua ini karena anugerah Tuhan. Siapakah aku Tuhan Yesus? Wanita ini menjadi wanita yang luar biasa. Pelajaran-pelajarannya luar biasa. Memang kita bisa belajar tidak semua orang yang berada di dekat Yesus mengalami kuasa Tuhan. Banyak orang berdesak-desakan. Bahkan di sekitar Tuhan Yesus. Tapi satu orang yang mengalami kuasa Tuhan. Yaitu wanita yang sakit pendarahan 12 tahun ini. Saudara, kedekatan kita dengan Tuhan Yesus belum tentu membuat kita mengalami kuasa Tuhan. Dan biarlah justru kita ini beriman. Karena iman itulah yang menyebabkan kita itu bisa mengalami kasih Tuhan, mengalami kuasa Tuhan, mengalami yang terbaik dari Tuhan di dalam kehidupan kita. Jangan dengarkan orang-orang yang berkatakan negatif. Jangan dengarkan suara hati kita dan perasaan kita yang negatif. Dengarkan firman Tuhan. Dengarkan janji-janji Tuhan. Renungkan janji-janji Tuhan. It is for you. Untuk saudara dan untuk saya. Masa pandemi ini tidak boleh menghancurkan kehidupan kita. Masa pandemi ini justru membuat kita belajar, menguatkan iman kita. Semakin iman kita bertambah kuat. Itu seharusnya demikian. Dan justru kita mengalami kuasa Tuhan yang luar biasa. Justru di masa-masa pandemi seperti ini. Jangan menyerah. Mempunyailah iman yang dinamis. Dan biarlah hidup saudara akan dirubahkan. Hidup keluarga saudara akan dirubahkan. Pelayanan saudara akan dirubahkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan dalam mujizat itu terjadi dalam kehidupan kita semuanya. Berbahagialah orang yang mendengar firman, merenungkan dalam hatinya, dan melakukan dalam kehidupannya. Dialah yang akan diberkati oleh Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan, hari ini Tuhan, biarlah firman Tuhan yang sederhana ini menggugah kita semuanya Tuhan. Dimanapun jemaat berada, siapapun yang mendengarkan tayangan online ini Tuhan Yesus. Roh Kudus bekerja,
membangkitkan iman kita masing-masing. Biarlah dalam masa-masa seperti ini, jangan sampai kita loyo, iman kita pasif, iman kita tidak bergerak, menjadi statis. Tuhan, dan lebih daripada itu, iman kami bertambah kuat, iman kami bertambah dinamis, iman kami menjadi iman yang berani menerobos apapun juga untuk mengalami kuasa Tuhan dalam kehidupan kami. Tuhan, biarlah Tuhan hamba-Mu berdoa, firman ini akan menghasilkan perkara-perkara yang ajaib dalam kehidupan kami masing-masing Tuhan. Berkat-Mu atas kami semuanya, dan biarlah kalau itu mujizat terjadi semuanya untuk kemuliaan-Mu Tuhan, bukan untuk kemuliaan kami. Di dalam nama Tuhan kami berdoa, amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita sudah mendengar kebenaran firman Tuhan, dan kami berdoa supaya Roh Kudus terus menginspirasi dan menguatkan kita melalui firman Tuhan. Marilah kita menjadi pelaku-pelaku firman dan bukan hanya menjadi pendengar saja. Tapi sebelumnya saat ini mari kita memberikan korban syukur persembahan kita sebagai tanda cinta kasih dan dedikasi kita di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa untuk persembahan saat ini. Tuhan, terima kasih jika hari ini Engkau memberikan kami kesempatan untuk kami melayani dan berbagi. Tuhan, kami berdoa saat ini ya Tuhan, biarlah berkat-Mu turun atas setiap jemaat-Mu yang memberikan. Kiranya anugerah-Mu yang cukup itu ada atas setiap mereka. Berkati ya Tuhan, kami berdoa saat ini di dalam nama Yesus. Amin. Dalam setiap langkahku dan hembusan nafasku, Kau ada di sini. Hatiku pun bersyukur atas kebaikan-Mu dan kemurahan-Mu. Ku letakkan harapan hanya dalam nama-Mu. Yesus, Kau besar, kuasa-Mu ajaib, janji-Mu setia untuk selamanya. Yesus, Kau besar, kasih-Mu nyata, Kau ditinggikan untuk selamanya, selamanya. Dalam setiap langkahku dan hembusan nafasku, Kau ada di sini. Hatiku pun bersyukur atas kebaikan-Mu dan kemurahan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita akhiri ibadah kita pada hari ini. Tapi sebelumnya saya ingin mengajak setiap kita, Bapak Ibu Saudara, untuk kita ketemu nanti di MDC Living Room hari Selasa tanggal 10 November setengah 8 malam. Saya tunggu di sana, dan mari sebelum kita mengakhiri ibadah kita menaikkan pujian penyembahan kita kepada Dia. Yesus, Kau besar, kuasa-Mu ajaib, janji-Mu setia untuk selamanya. Yesus, Kau besar, kasih-Mu nyata, Kau ditinggikan untuk selamanya.
Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, Engkau terbesar Tuhan. Kami bersyukur untuk anugerah-Mu yang besar atas setiap kami. Kami bersyukur untuk keselamatan yang sudah Engkau berikan. Kami bersyukur untuk setiap kesempatan demi kesempatan yang Tuhan beri di dalam kehidupan kami. Ajari kami untuk tidak melewatkannya Tuhan setiap waktu. Saat ini ya Tuhan, memberkati setiap jemaat-Mu, dimanapun mereka berada, apapun yang mereka lakukan, kiranya Allah sendiri akan menyertai setiap mereka. Perkenanan Tuhan nyata atas kehidupan mereka. Diberkatilah Engkau di dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Amin, amin. Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu minggu depan Bapak Ibu Saudara semua. Hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Terima kasih Tuhan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku
semua berkat kemurahan-Mu. Oh, terima kasih Yesus, Kau sangat baik Tuhan. Kau sangat baik, teramat baik bagiku. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kau Allah. Hi, I'm Karen from Peer Group. I'm having a lot of fun at online school. I make a lot of pretty crafts with my doll Lily and my dog Lulu. I also learned how to plant some mung beans. This is my mung beans. I hope my mung beans can grow bigger and bigger. I hope you have a great day at online class. God bless you. Bye. Halo teman-teman, nama aku Juan. Aku grup Pelikan. Aku belajar online di sekolah online. Aku belajar banyak hal loh. Aku belajar apa ya? Teman-teman pengen tahu? Ini aku membuat boneka. Lucu kan teman-teman? Tuh. Terus aku juga membuat ikan bernama Hen. Aku belajar membaca. Aku juga belajar menulis. Aku sangat suka cita. Oke teman-teman. Guys, nah aku gimana? Aku sekolah juga dikasih asik loh. Setiap hari aku
aku Zoom meeting. Asik, banyak teman-teman. Juga aku bikin craft sama tanaman. Semangat ya guys, Zoom meeting. Bye-bye guys.